Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Dewa Putra dari Prodi IKI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang array konstan. Di sini saya mengambil contoh true yang saya ubah ke array. Lalu di sini fungsinya agar kolom bisa ditambahkan. Saya menambahkan 4. Dan di from panel saya juga menambahkan 4 kolom. Nah, yang dimana jika saya memberi 2 true, maka lampu yang akan menyala cuma 2. Kita bisa lihat di sini. Nah, sedangkan ketika saya mengubahnya ke 1 true, maka lampu yang akan menyala cuma 1. Baik, mungkin itu saja untuk array konstan. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Nah, di rangkaian 2 ini saya menambahkan number to fractional string, dan dimana saya akan membuat scale offset yang dimana akan memberikan output string. Di sini saya menambahkan kali tambah random number dan scale offset. Ini kita bisa lihat X kali diberi blok diagram random number, sedangkan untuk Y nya kita beri scale, dan untuk tambah sendiri offsetnya kita beri ke tambah, dan untuk outputnya ada format string atau kita beri output string. Kita bisa lihat di sini. Setelah rangkaiannya jadi, kita bisa lihat Y2 sebagai scale dan Y sebagai offset, yang dimana jika angka Y2 dinaikkan maka angka random sampai ke 25, dan ketika Y maka akan sampai cuma 1. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah case struktur basic, yang dimana saya akan memberikan contoh cara kerja case struktur secara basic, yang dimana saya akan mengambil simulate signal. Di sini untuk setiap case struktur ada 3 dan 2 simulate signal, yang dimana tiap simulate itu berbeda-beda. Ada yang square, triangle, dan sine. Nah, untuk from panelnya akan menampilkan seperti ini. Dan di sini saya menggunakan waveform graph. Nah, di sini saya akan membuka from panel dan akan merunning. Ketika di running, dan untuk mengganti grafiknya kita bisa lihat di sini ke selector. Kemudian di sini waveform graph 3 kita bisa memberi seperti di case struktur yang tadi. Dan untuk ring kita bisa ganti di sini. Ada triangle, sine, square, dan untuk name selector sama seperti wave graph 4. Untuk case selector sendiri seperti ini, ada sine dan triangle. Mungkin itu saja. Kita ke rangkaian berikutnya. Baik, untuk rangkaian selanjutnya ada array control dan indikator. Kita bisa lihat di sini. Di sini saya mengambil contoh di boolean. Saya menggunakan round LED. Nah, di blok diagram kita ubah round LED ke array agar bisa di-drag ke samping ataupun ke bawah. Di sini saya mengambil beberapa boolean. Kemudian di blok diagram kita buat kontrol. Dan dimana kontrol ini akan memberi output ke array.
Nah, ketika saya ingin mengganti warnanya, kita buka properti, dan untuk warnanya kita bisa lihat di sini. Ini untuk menampilkan teks, dan ini untuk mengubah warna. Di sini saya mengubahnya ke jika LED menyala warna biru, dan jika LED off warna merah. Begitu pula sebaliknya, kita buka properti dan mengganti warna, sama seperti array 2 yang tadi. Nah, ketika kita running, array akan mengikuti dari array 2, yang dimana array 2 adalah bersifat kontor. Dan untuk array bersifat indikator, kita bisa lihat di atasnya. Baik, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Untuk rangkaian berikutnya ada write file basic. Di sini kita bisa lihat saya sudah mengumpulkan beberapa komponen seperti number to fractional string, random number, content and text string, data, write to text file, dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat kita menambahkan while loop, lalu kita merangkai dan menyalin beberapa rangkaian. Nah, di sini saya sedikit percepat agar rangkaiannya bisa dilihat. Kurang lebih rangkaiannya akan menjadi seperti ini, yang dimana setiap fungsi diberi angka dan data yang kita mau. Dan jangan lupa untuk di while loopnya kita beri read constant. Kita lihat di front panel, ini akan menampilkan tanggal yang mirip dengan hari saat kita membuat rangkaian tersebut, bisa dilihat, dan itu berjalan secara real time. Kita ke rangkaian selanjutnya. Nah, di sini kita akan mensimulasikan flat sequence struktur. Kita buat sebanyak 4 kolom. Dan ketika sudah membuat, kita memasukkan while loop di setiap kolomnya. Setelah memasukkan while loop, kita mengambil beberapa komponen di sini seperti gerbang mat, boolean, greater or less, dan millisecond multiple. 1 sampai 3 sebenarnya sama saja, kecuali kolom keempat. Setelah rangkaiannya jadi kurang lebih seperti ini, yang dimana boolean ini ketika kita running akan loop sendiri, dan untuk mengulang loopingnya kita harus menekan lanjutkan. Nah, seperti yang bisa kita lihat, itu adalah contoh dari struktur case flat sequence. Kita lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu string function. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan constant string, yang dimana untuk komponennya itu sendiri ada string control, a string length, ada format into string, ada random number, ada millisecond multiple,
Setelah rangkaiannya jadi kurang lebih seperti ini, yang dimana string 2 di sini dan string 1 merupakan input ke string 3 dan 4. Baik, kita ke rangkaian selanjutnya. Selanjutnya ada cluster control dan indikator. Kita bisa lihat di sini, saya mengambil cluster control unbundle sebanyak 2, konstan sebanyak 2, dan di sini saya memakai case struktur. Ini merupakan ketika true maka indikatornya akan jalan, dan ketika false maka rangkaiannya tidak akan berjalan. Baik, saya akan merangkai di sini. Kita percepat saja. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini ketika jadi. Di sini kita bisa lihat saya memasang password 123 yang akan dimasukkan di cluster. Kita bisa lihat. Di sini kita bisa memodif clusternya agar terlihat rapi. Di sini kita running, kemudian kita memasukkan password yang ada di blok diagram tadi. Kita bisa lihat. Dan ketika power dinyalakan maka kita bisa lihat di sini cluster akan mengikuti tingkat yang ada di kontrol. Ketika kita mas, maka over level dan over pressure akan terbaca pada cluster. Mungkin itu saja. Dan ketika passwordnya salah, maka rangkaian cluster akan mati atau low. Baik, kita ke rangkaian selanjutnya. Untuk rangkaian selanjutnya ada case struktur, yang dimana saya akan membuat akses masukkan password dan keterangan, yang dimana jika passwordnya salah maka keterangannya akan akses ditolak, dan ketika passwordnya benar maka akses oke. Kita bisa lihat di sini. Kita mengambil string indikator sebagai indikator dari akses diterima atau akses ditolak. Kita percepat sedikit. Nah, di case struktur ini ada true dan false. Akses diterima kita masukkan di true, dan false akses ditolak. Di sini kita bisa lihat ada multiple dan not. String 2 sebagai indikator dari output akses diterima dan akses ditolak. Nah, kita bisa lihat di sini ketika saya running memasukkan password yang salah, maka akses akan ditolak. Kita masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu function array dan matrix. Nah, di sini di front panel kita mengambil grab waveform chart. Kita mengambil sebanyak 2 dan kita pindah ke blok diagram. Nah, di blok diagram ini kita membutuhkan komponen seperti millisecond multiple. Di struktur kita memakai for loop sebanyak 2, yang dimana for loop di dalam for loop. Dan untuk komponen lainnya ada array matrix, transpose matrix, dan beberapa komponen lainnya. Baik, saya percepat saja. Di
sini saya memerlukan beberapa replacement agar sesuai dengan rangkaian. Nah, untuk kurang lebihnya seperti ini ketika running, dan di sini saya melakukan replacement lagi. Nah, di sini transport matrix kolomnya saya tambahkan 2D num array, saya tambahkan 1D num array, saya tambahkan sebanyak beberapa kolom, dan ketika running maka tampilannya seperti berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.